Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, halaman 297. Qala al-mu'allif asbahullah idda'a rijalun al-husbah. Ada salah seorang, atau ada beberapa orang yang mengaku-ngaku suatu harta. Husbah itu al-mal artinya. Jadi ada beberapa orang mengaku-ngaku suatu harta. Aw amil zakah, atau ada petugas zakat mengaku-ngaku ala syakhsin atas seseorang annahu lam yuaddi zakata malih. Bahwasanya orang tersebut belum membayar zakat harta. Jadi ada orang yang mengaku-ngaku suatu harta, atau petugas zakat juga mengaku-ngaku bahwasanya si fulan itu belum bayar zakat mal. Ya, wa qala huwa, dia berkata innahu addaha. Orang yang barakallahu fikum, orang yang sudah membayar zakat tadi dia mengatakan innahu addaha, sesungguhnya dia sudah bayar zakat. Fal qaul qauluh, kalau seandainya orang tadi yang dituduh belum bayar zakat tadi mengatakan dia sudah bayar zakat, fal qaul qauluh, berarti ucapan yang dianggap ucapan dia. Paham belum? Yang menuduh tadi, yang mengatakan atau mengaku-ngaku si fulan belum bayar zakat, itu tadi dituntut mendatangkan apa kemarin? Bayyinah, bukti. Kemudian yang dituduh mengatakan innahu adda, sesungguhnya dia sudah membayar zakat harta. Fal qaul qauluh, maka ucapan-ucapan yang barakallahu fikum yang dituduh tadi itu. Walau qala innahu addaha ilaihim. Nah, sekarang kalau ternyata yang dituduh tadi mengatakan sesungguhnya dia sudah membayarkan zakat kepada mereka itu para petugas zakat, fa'ala rijal husbah awil amilina al-yamin ala man ankaruh. Maka wajib atas apa? Barakallahu fikum, para lelaki tadi yang mengaku-ngaku harta tadi itu, atau para petugas zakat tadi itu, barakallahu fikum, wajib untuk apa? Sumpah atas apa yang mereka ingkari. Jadi kalau misalkan sudah mengatakan bayar zakat, bayarnya kemana? Kepada orang kan umum, paham ya? Kalau misalkan kepada orang, itu hukum asalnya sudah diterima sudah, nggak perlu orangnya siapa. Tapi kalau kepada si fulan atau si alan misalkan, atau kepada tempat tertentu misalkan, itu nanti barakallahu fikum perlu dicek lagi, benar nggak? Ada buktinya atau tidak, itu loh. Paham ya? Kalau dia mengingkari, barakallahu fikum, maka diminta untuk sumpah yang mengingkari tadi itu. Wa hal yalzam sahibul mal bil yamin. Sekarang apakah harus pemilik harta itu sumpah? Kamu harus sumpah. Kalau benar-benar antum sudah bayar zakat, sumpah. Fi surah allati qala innahu addaha aula, pada bentuk yang dia mengatakan sesungguhnya dia sudah membayar zakat. Perlu enggak dia minta sumpah? Antum berani sumpah enggak kalau sudah bayar zakat? Perlu enggak disuruh sumpah itu loh orang tadi itu? Jawabannya al-aslu annahu la yalzam biha. Pada asalnya enggak perlu dimintai atau diharuskan untuk apa? Sumpah. Naam. Li'annahu mu'taman 'ala dini, karena dia itu apa? Dianggap orang yang apa? Dipercaya di atas agamanya. Maksudnya apa? Orang tersebut dianggap orang yang terpercaya sudah. Paham ya? Bukan orang yang pendusta. Naam, kata beliau, iya, law furida anna ar-rajul idda'a annahu addaha ila fulan. Benar, dimintai sumpah kalau orang tersebut, taruhlah kalau seandainya orang tersebut mengaku-ngaku bahwasanya dia sudah menunaikan zakatnya kepada si fulan. Maksudnya memberikan zakatnya kepada si fulan. Nah, fulan itu siapa gitu loh. Benar atau tidak itu loh ya. Fasa'alna fulanan hadza faqala lam yu'tina syai'an. Maksudnya taruhlah si B sama si A. Si A mengatakan, "Ana sudah bayar zakat kok." Kepada siapa? Si B. Ternyata kita datang ke si B ngomong, "Apakah benar si fulan sudah bayar zakat ke antum?" "Enggak," kata si B. Dan si B mengingkari kan ini? Iya enggak? Si A tadi diminta bayar zakat, dia mengatakan, "Ana sudah bayar zakat," katanya. Kemana? Ke si B. Akhirnya petugas zakat datangi si B, "Apakah benar si A itu sudah bayar zakat ke antum?" Kata si B, "Belum." Ini, "Lam yu'tini syai'an." Dia belum ngasih aku apapun. Fahuna nulzimuhu bil yamin. Maka di sini kita mengharuskan dia untuk sumpah. Paham ya? Nah,
Li'anna hunaka farqan baina taqyid wal itlaq. Karena sana ada perbedaan antara taqyid yaitu suatu ikatan wal itlaq secara mutlak. Kalau mutlak kan gini, sudah bayar zakat belum? Sudah. Diserahkan mana? Serahkan kepada barakallahu fikum mereka itu maksudnya orang-orang yang petugas zakat. Paham ya? Berarti kan lebih umum. Tapi kalau ini kan khusus. Sudah bayar zakat belum? Sudah. Di mana? Dikasihkan si fulan. Nah, fulan ini lebih khusus fulan ini ya. Nah, barakallahu fikum ternyata si fulan ditanya apa? Ditanya ternyata belum ada yang ngasih zakat dia. Kata beliau, ai baina an yaqul addaituha ila fulan au addaituha mutlaqan. Bedanya itu. Bedanya apa? Yang pertama, dibedakan antara orang itu mengatakan aku sudah membayar zakat kepada si fulan. Berarti ada apa? Ada takyid enggak, ikatan enggak? Ada. Membayar zakat kepada si fulan. Si fulan ini berarti kan harus kita cari si fulan ini untuk pastikan benar atau tidak. Paham belum? Beda dengan apa? Au addaituha mutlaqan, atau dia mengatakan aku sudah bayar. Sudah bayar zakat belum? Sudah. Mutlak itu toh. Beda enggak? Kalau yang kedua, sudah bayar zakat belum? Sudah, aku bayar kepada si fulan. Paham ya? Yang pertama mutlak, yang kedua muqayyad. Paham belum? Sudah bayar zakat belum kamu? Sudah. Dah gitu toh. Mutlak enggak? Mutlak. Yang kedua, sudah bayar zakat belum? Sudah, kepada si fulan. Paham belum? Yang kepada si fulan ini yang takyid ini, nah ternyata apa? Harus kita datangi dulu si fulan, bener enggak dia itu bayar zakat. Kalau hukum globalnya, kalau cuman sudah bayar zakat belum? Sudah. Itu enggak dituntut untuk apa-apa sebenarnya. Paham ya? Nah, tapi kalau sudah bayar zakat belum? Sudah, kepada si fulan. Nah, perlu kita cek si fulan bener enggak dia bayar zakat kepada si fulan. Itu loh, kita lihat di sini. Nah, sudah selesai pembahasan yang sebelumnya tadi ya. Intinya apa? Intinya kalau lafadznya mutlak, maka enggak perlu ditanya-tanya lagi. Kalau lafadznya muqayyad baru dicek lagi. Nah, wa kadzalika law kana rajulan damalin katsir. Seperti itu pula kalau seandainya ada orang punya harta banyak, dumal, orangnya punya harta banyak. Wa qala, kemudian orang tersebut mengatakan addaitu zakat, aku sudah bayar zakat katanya. Kata si fulan yang banyak harta tadi, aku sudah bayar zakat katanya. Nah, kita lihat. Wa na'lam annahu law adda zakah lakana laha asarun fil mujtama'. Dan kita semuanya tahu, kalau si fulan yang kaya tersebut sudah bayar zakat, niscaya apa? Niscaya akan ada pengaruh bekas di masyarakat. Masyarakat akan mengatakan, masya Allah si fulan, masya Allah. Akan ada seperti itu secara dohirnya. Belum. Secara adat tradisi, kalau si fulan orang yang kaya ini orang beruang, orang yang punya uang banyak ini, kalau sudah sering bayar zakat, biasanya di masyarakat nampak enggak? Nampak enggak? Nampak itu loh. Tapi ternyata apa? Fahuna qatla naqbal qaulah. Di sini kita bisa jadi enggak menerima ucapan dia. Kenapa? Li'anna adh-dhahir yukhalifu yukadzibu. Dikarenakan secara dhahirnya, secara lahiriahnya, nah menyelisihinya dan mendustakan orang tersebut. Ternyata apa? Di masyarakat dia dibenci karena enggak pernah ngasih uang, enggak pernah sedekah, enggak pernah zakat. Paham ya? Yang seperti ini keadaannya berarti apa? Barakallahu fikum. Nah, nanti ada yang dikenal dengan taghlid. Taghlidul yamin. Ya, dikokohkan, dikuatkan untuk dia harus sumpah. Paham ya? Cuma kita lihat pembahasan berikutnya. Masalatun ma hukmu taghlidul yamin alaman nazimathu? Apa hukumnya mengokohkan, menguatkan untuk sumpah atas orang yang harus dia bersumpah? Maksudnya harus dia sumpah itu karena enggak mengaku atau dalam artian mengingkari. Al-ijabah, jawabannya al-hukmu bitaghlidil yamin raji'un lil qadhi. Hukum mengenai dikokohkan, dikuatkan urus sumpah itu kembali kepada qadhi. Kembali kepada hakimnya, penengahnya. Penengahnya bagaimana nanti? Karena biasanya seorang qadhi, seorang hakim itu dia enggak boleh mihak salah satu pihak ya. Harus apa? Harus adil, atau istilah lainnya apa? Enggak mihak si A wala si B, istilah lainnya apa? Netral. Harus netral ya. Netral. Lam mihak si A wala si B ya. Harus. Kalau orang hakim seperti itu. Kalau hakim sudah enggak netral itu rusak biasanya. Nah, hakim zaman sekarang waliyadzubillah, karena hukum yang diletakkan bukan Al-Qur'an Sunnah, undang-undang bikinan manusia, hakim-hakim sekarang itu banyak yang mereka menerima suapan. Paham ya? Contohnya bandar narkoba. Dia pengedar narkoba, sabu-sabu, tertangkap dalam keadaan membawa 2 kilo sabu-sabu. 2 kilo itu nanti kalau tertangkap kepolisian seharusnya apa? Di penjara taruhlah sekian tahun, bahkan seumur hidup misalkan. Ternyata ada hakim-hakim pihak-pihak tertentu yang disuap gitu loh. Menurunkan BB, apa BB itu? Barang bukti. Diturunkan ke atas ini, akhirnya di persidangan dikatakan
dia cuman menggelapkan atau dia cuman menyusupkan sabu-sabu 1,5 kg. Diturunkan menjadi awal turulannya 2 kilo menjadi 1,5 kg. Karena apa? Fulus. Banyak sekali ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau di kepolisian namanya ada baris krim. Nah, itu yang bagian masalah kriminalitas atau semisalnya, ada juga bagian narkoba itu biasanya kalau enggak jujur, anak yang cerita ke anak langsung polisi ya, malah polisi yang enggak kenal ngaji gitu ya. Itu kalau enggak jujur kadang itu modelnya. Dia ketika belum di persidangan, dia nanti nulis laporan palsu. Karena disuap tadi itu. Taruhlah dia ketika nangkap bandar narkoba ini, nah barakallahu fikum, BN ini bandar narkoba, ya kan? Itu ternyata pembawanya 3 kilo. Nanti diproses sama dia, tolong nanti anak tolong diturunkan nanti gampang fulus transfer katanya. Akhirnya apa? Diturunkan menjadi 1 kilo. Itu nanti berkurang hukuman untuk orang tadi. Paham ya? Suapan tadi. Allahul musta'an. Nah, sekarang kita lihat sini. Untuk masalah pengokohan, penguatan untuk sumpah itu kembali ke qadhi. Tsumma hal tughallid. Nah, fi kulli syai'in hatta fi syai'al zahid kadirham wa nahwi. Apakah sekarang kata beliau, kalau berarti kembali ke anu ya, amin ya. Tsumma hal tughallid fi kulli syai'in, apakah harus dikuatkan, dikokohkan sumpah pada setiap sesuatu sampai pada sesuatu yang zahid. Zahid itu qalil artinya. Zahid artinya qalil, sesuatu yang sedikit, kadirham 1 dirham saja. Apakah orangnya harus sumpah juga? Aula tughallad illa fil asya'il 'azimah, atau tidak dituntut untuk sumpah kalau kecuali kalau pada permasalahan besar. Pada harta yang besar yang dia curi atau yang dia aku harus sumpah atau yang semisalnya, atau sesuatu yang kecil pun juga sumpah. As-sahih, pendapat yang sahih annaha la tughallad illa fil asya'il kabirah. Bahwasanya sumpah itu tidak ditekankan, tidak dikuatkan, tidak dikokohkan kecuali pada perkara-perkara yang besar. Li'anna umuma qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan keumuman ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal yamin 'ala man ankar, dan sumpah itu diwajibkan atas orang yang mengingkari, yaqtadi annahu la taghlid. Ini menuntut, mengharuskan apa? Bahwasanya tidak ada pengokohan atau penguatan harus sumpah. Karena nanti mau tidak mau dia tetap sumpah biasanya ya. Karena apa? Tuntutannya seperti itu. Naam. Mahum salah? Bisa mahum? Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, berikutnya. Masalatun, permasalahan yang berikutnya. Halaman 298, perhatikan baik-baik. Kaifa numayyiz bainal mudda'i wal mudda'a alaih fil khusumat. Sekarang bagaimana cara membedakan? Cara membedakan antara si penuduh dengan yang tuduh. Nah, barakallahu fikum, cara membedakan antara apa? Antara si penuduh dengan yang tuduh di dalam permusuhan, bagaimana cara membedakannya? Karena orang qadhi, seorang hakim itu harus paham. Jadi orang kalau jadi penengah itu enggak sembarangan, ya harus benar-benar tengah. Enggak boleh apa mihak si A wala si B, harus netral. Semua suapan-suapan, harta-harta diamankan. Maksudnya apa? Jangan diterima. Karena apa? Karena dikhawatirkan kalau menerima suapan nanti akan memihak salah satu pihak. Paham ya? Jadi seorang hakim harus apa? Harus netral. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat bedanya bagaimana cara membedakannya. Naqul al-mudda'i man yad'i khilaf al-asl, wal munkir man yuthbit al-asl. Mudda'i, orang yang mengaku-ngaku, orang yang menuduh itu adalah apa? Adalah orang yang mengaku-ngaku sesuatu yang berseberangan dengan hukum asalnya. Paham ya? Nah, sedangkan munkir, orang yang mengingkari, itu yang menetapkan hukum asal. Paham ya? Menetapkan suatu barang. Kalau yang mengaku-ngaku tadi, nah barakallahu fikum, mengaku-ngaku suatu barang yang keluar dari hukum asal. Paham belum? Tapi kalau mungkin yang mengingkari ini menyusbit al-asl, dia adalah orang yang menetapkan hukum asal. Paham belum? Nah, maksudnya ini contohnya ada barang, ada motor lah taruhlah, ada orang ngaku-ngaku motor ini punya aku motornya. Kemudian salah si fulan tadi, bukan, itu bukan punya kamu. Nah, yang mengaku-ngaku ini namanya apa? Mudda'i. Paham ya? Karena mudda'i artinya kadang bisa mengaku-ngaku, bisa artinya menuduh, gitu loh. Paham ya? Nah, menuduh. Nah, contoh yang lain kalau yang motor tadi itu, kemudian yang mengingkari mengatakan, bukan punya kamu ini. Berani sumpah kamu? Ayo, kalau itu punya kamu, apa buktinya? Yang ngaku-ngaku diminta itu bukti, yang mengingkari tadi diminta itu apa? Sumpah. Kalau contoh yang menuduh, si B nuduh si A. Si A, antum itu mencuri ya? Karena saya enggak mencuri. Paham ya? Nah, mana buktinya? Nah, berarti si A minta kepada si B, si penuduh bukti. Buktinya mana kalau anda mencuri? Buktinya
ada di depan rumah antum misalkan. Nah, buktinya di situ ada bekas jejak telapak kaki antum katanya. Mulai dari depan rumah antum sampai ke tempat kandang kambingnya si fulan misalkan. Paham ya? Dicek, diteliti ternyata benar. Nah, kemudian juga bukti yang kedua, barakallahu fikum, barakallahu fikum di situ ada di kandang kambing tertinggal baju antum. Dicek ternyata bajunya benar punya si fulan benar. Bajunya ketinggalan ketika dia mau ngambil kambing itu ternyata apa? Lepas baju dulu, bajunya banyak kotor gitu ya. Lepas taruh di situ kandangnya lupa enggak ngambil dia. Nah, bukti sudah ada kan? Nah, kalau sudah ada bukti seperti ini, dimenangkan buktinya. Walaupun dia sumpah berkali-kali enggak terima sudah. Wallahi demi Allah enggak mencuri, demi Allah enggak nyolong misalkan, tetap enggak diterima. Karena bukti lebih kuat. Paham ya? Bukti lebih kuat. Tapi kalau ternyata si B enggak bisa mendatangkan bukti, si A tetap mengelak, kalau kamu benar enggak mencuri, berani sumpah? Anak enggak berani juga. Nah, enggak beraninya ini menunjukkan bahwasanya dia curigai. Kalau dia berani sumpah udah selesai. Paham ya? Kalau dia berani sumpah berarti sudah selesai. Mohon salah ya? Sudah selesai. Tapi kalau dia enggak berani sumpah, justru dicurigai. Jangan-jangan dia benar-benar yang mencuri. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau masalah isbat, namanya isbatus syuhud atau isbatus syahadah, yaitu menetapkan saksi atau orang-orang menjadi saksi, itu kadang-kala harus dibutuhkan dan harus benar-benar dia yakin dengan apa yang dia saksikan. Paham belum? Contohnya dia sebagai saksi adanya pencurian. Dia ketika memberikan kabar bahwa si fulan mencuri, itu kabarnya itu harus akurat. Ciri-cirinya bagaimana keadaan orangnya, masih ciri-ciri fisiknya bagaimana, kepalanya bagaimana, kakinya bagaimana. Kalau itu tepat nanti bisa ditindaklanjuti. Tapi kalau cuman kelihatannya bajunya warna hitam, orang punya baju hitam banyak kan namanya. Orang punya baju hitam banyak, tapi kan belum tentu mencuri. Kita lihat sini. Mas'alatun law hasalat saraqah baina jama'atin nas fa'alzam ba'dhum ba'dha bil mubahalah fa hal yajuz hadha? Ini mubahalah ini. Hati-hati, mubahalah itu bukan perkara yang sepele ya. Mubahalah itu nanti mainnya laknat nanti. Paham ya? Nah, laknatullah al-kadzibin. Semoga Allah Taala melaknat orang-orang yang dusta. Jadi dikumpulkan semua orang mengadakan mubahalah. Paham ya? Nah, mubahalah tolong disaksikan semua keluarganya, menyaksikan semuanya demi Allah bahwasanya aku tidak mencuri. Nanti kalau ternyata anak yang benar, yang nuduh ini, semoga turun laknat dari Allah Taala 7 keturunan, kata mereka seperti itu. Mubahalahnya yang keliru seperti itu ya, 7 keturunan dilaknat semuanya. Kalau seandainya benar-benar aku enggak mencuri. Yang menuduh itu yang kena. Paham ya? Nah, kemudian juga yang menuduh ngomong juga, demi Allah, anak lihat sendiri. Kalau ternyata si fulan itu enggak ngaku, mulai saat ini juga semua menyaksikan, semoga Allah Taala menurunkan laknat kepada si fulan kalau benar si fulan itu yang mencuri misalkan. Paham belum? Itu namanya saling melaknat, namanya mubahalah. Nanti kita lihat. Kata beliau, kalau seandainya terjadi pencurian antara sekelompok dari kalangan manusia, banyak gitu ya. Fa'alzama ba'dhum ba'dha, kemudian sebagian mereka mengharuskan sebagian yang lainnya al-mubahalah. Kalau gitu ayo kita mubahalah. Boleh atau tidak? Perkara dunia enggak ada mubahalah. Paham ya? Perkara masalah agama baru. Kalau masalah dunia jangan dikit-dikit mubahalah. Masalah agama mungkin mubahalah. Paham ya? Tapi kalau masalah barakallahu fikum, kalau masalah dunia enggak ada mubahalah ya. Masalah agama mubahalah ada. Tapi kalau masalah dunia enggak ada mubahalah. Fa hal yajuz hadza, apakah boleh ini? Naqul la yajuz, enggak boleh. Li'anna mubahalah la tuqal fil ghalib illa fil masail al-khatrah fi masail diniyah, masyaallah. Dikarenakan mubahalah itu tidak dikatakan secara ghalibnya kebanyakannya kecuali pada permasalahan-permasalahan yang berbahaya berkaitan masalah agama ini. Penting ya. Amma masalah dunia, ada permasalahan dunia, far Rasul alaihi salatu wassalam bayyana halana, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita enggak perlu mubahalah. Cukup apa? Al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Bukti ditujukan, diwajibkan atas orang yang menuduh atau mengaku-ngaku, sedangkan sumpah diharuskan untuk siapa? Untuk orang yang mengingkari. Wa hadzal hadits min ahadits al-arba'in an-nawawiyah wa qad syarahahu Ibnu Rajab syarhan jayyidan. Man ahabba an yarji' ilaihi falyaf'al. Hadis ini termasuk hadis arba'in nawawiyah, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Itu termasuk apa? Termasuk hadis yang ada dalam matan arba'in nawawiyah, dan sungguh Ibnu Rajab al-Hambali telah mensyarahnya dengan syarah yang bagus sekali. Barang siapa yang ingin untuk mengecek kembali, lihatlah
dan lakukanlah. Kitabnya apa? Syarahnya namanya antum a'lah. Syarah Arba'in Nawawiyah punya Ibnu Rajab Al-Hambali apa namanya? Beliau melengkapi 50. Awalnya kan 42 hadis. Sama beliau ditambahkan menjadi 50 hadis. Kitabnya apa? Al-Akh. Antum? Jawabul Kalim. Jangan sampai tertukar. Sudah nerempet. Ayo Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam, bagus sekali kitabnya ya. Nah, barakallahu fikum. Tergantung cetakannya, Saudi ada 2 jilid, bagus. Saudi. Nah, kalau Mesir 1 jilid itu ya. Nah, barakallahu fikum itu juga ada juga. Tergantung cetakannya, yang jelas bagus sekali itu ya. Nah, cuman biasanya kalau belum bisa baca kitab ya baca dulu karena bahasanya kadang bahasanya agak tinggi beliau. Nah, pakai bahasa-bahasa yang agak tinggi ya. Kesimpulannya barakallahu fikum, untuk masalah dunia, nah, masalah tuduhan, kemudian orang yang mengingkari kembali ke hadis ini. Al-bayyinah al-mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Bukti itu diwajibkan atas orang yang menuduh atau yang mengaku-ngaku, sedangkan sumpah ditujukan diwajibkan atas orang yang mengingkari. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Naam. Kita ambil dikit lagi, dikit aja. Nah, contohnya besok enggak masalah. Karena berat sekali ya. Maksudnya berat ya, nanti kita baca dikit aja. Nah, qala al-mu'allif asbahullah, pantun yang ke-73, kullu aminin yadda'i radda qabil ma lam yakun fi ma lahu hadzun hasal. Setiap orang yang amin, terpercaya, nah, kemudian dia yadda'i, mengaku-ngaku ar-rad, untuk apa? Untuk membalikkan, qabil diterima. Malam yakun fi ma lahu hadzun hasal, selama dia itu apa? Nah, barakallahu fikum, selama pada sesuatu yang dia dapatkan tuh, selama dia tidak punya bagian. Paham ya? Malam yakun fi ma lahu hasal hadzun, maksudnya apa? Maksudnya itu selama dia tidak punya bagian di situ, maka ketika dia orang terpercaya diterima. Kita lihat ada biar tambah jelas. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, hadhi qa'idatun fi da'awa nam al-umana. Nah, ini sekarang kaidah mengenai apa? Mengenai orang yang mengaku-ngaku atau orang yang barakallahu fikum memberikan suatu tuduhan sementara tuduhan itu karena belum jelas ya. Tapi orangnya apa? Orang tersebut adalah umana, orang-orang yang terpercaya. Kita lihat, qaluhu kullu amin. Al-amin huwa kullu man hasalat al-'ain bi yadihi. Nah, barakallahu fikum, orang yang terpercaya, maksud terpercaya itu dia dipercaya dengan suatu barang itu ya, bukan orang yang dusta, bukan orang yang menggunakan barang secara sewenang-wenang. Huwa kullu man hasalat al-'ain bi yadihi bi idnin min asy-syara' aw bi idnin minal malik. Amin itu kalau amin di maknanya di sini secara makna usul fikih atau qawaidul fiqhiyah barakallahu fikum adalah orang yang apa? Kullu man, setiap orang yang mendapatkan suatu benda, ain itu benda. Ya, setiap orang yang mendapatkan suatu benda biyadih, dengan tangannya. Tapi apa? Bi'idnin minas syara', dengan izin dari syariat, atau diizinkan barakallahu, dapat izin dari apa? Dari pemiliknya. Paham ya? Itu nanti bagaimana kita lihat sini. Fawaliyul yatim aminun fi mal yatim. Maka wali, pengasuh anak yatim, paham ya? Pengasuh anak yatim, pengurus anak yatim, aminun, dia itu adalah orang yang terpercaya fi mal yatim, untuk memelihara, menjaga harta anak yatim. Paham belum ini Isa? Harta anak yatim itu kalau mau dipercayakan kepada pengurusnya, pengasuhnya, jangan orang lain. Paham belum? Karena apa? Karena anak yatim itu biasanya punya wali, punya pengurus, punya penanggung jawab, gitu loh. Nah, kalau kita mau ngasih harta ya ke mereka, jangan ke orang lain, karena dia amin. Dia itu orang terpercaya pada bidangnya, pada kerjaannya. Paham belum ini? Paham belum? Contohnya, ada orang mau ngasih bantuan, untuk anak yatim. Ngasihkan malah ke mana? Ke kantor pos misalnya, katakanlah, ke tukang pos, Pak tolong dikasihkan anak yatim.
Dikhawatirkan nanti malah justru enggak sampai. Paham ya? Kecuali kalau dalam pengiriman ya, lain lagi pembahasannya ya. Maksudnya apa? Maksudnya itu beda jalurnya gitu loh. Orang yang amanah dalam masalah anak yatim ya orang yang mengawasinya, mengaturnya, mengurusinya, maksudnya itu walinya. Sehingga kalau kita mau ngasih bantuan anak yatim kembalikan walinya gitu loh. Insyaallah sampaikan itu. Karena amin dianggap terpercaya, dianggap orang yang amanah. Li'anal mal hasala bi yadihi bi idni syara'. Karena harta na barakallahu fikum itu akan apa? Dia mendapatkan dengan tangannya secara izin syariat, syarat-syarat diizinkan. Karena apa? Karena dia pengasuh dan juga pengatur serta penjaga anak yatim tersebut. Al-mustajir bin nisbah lil mu'ajjar lil mu'ajjir amin. Nah, al-mustajir orang yang mengontrakkan atau menyewakan suatu barang dinisbahkan kepada orang yang mengontrak itu adalah orang yang terpercaya. Jadi jangan sampai ada penipuan ya. Kenapa? Li'anal 'aina hasalat fi yadihi bi idni malikiha. Karena benda atau barang tersebut, na'am barakallahu fikum, dia mendapatkannya di benda tersebut ada pada tangannya tapi diizinkan oleh pemiliknya. Pengontrak dengan yang mengontrak. Paham ya? Contohnya mustajir itu maksudnya orang yang mengontrakkan rumah. Muajir itu orang yang mustajir itu yang ngontrak, muajir itu yang mengontrakkan. Paham ya? Contohnya sekarang gini. Mustajir orang yang ngontrak, muajir yang mengontrakkan. Itu apa? Yang mengontrakkan itu orangnya amin. Paham ya? Dan yang mengontrak pun juga amin, sama-sama terpercaya. Karena apa? Karena bendanya nanti kan setelah dikontrakkan otomatis yang menggunakan siapa? Yang mengontrak itu loh ya. Ewa. Dan yang mengontrak tersebut boleh menggunakan rumah tersebut karena diizinkan oleh pemiliknya. Paham belum? Ada rumah dikontrakkan. Kemudian dikontraklah sama orang. Yang ngontrak ini boleh enggak menggunakan rumah itu? Boleh atau tidak? Boleh karena diizinkan oleh pemiliknya, sudah dikontrakkan. Paham belum? Jadi dia dikasih amanah, oleh karena itu enggak boleh dia mengubah bentuk rumahnya, menambahkan bangunan kecuali dengan seizin yang punya rumah. Paham belum? Nah, kalau misalkan taruhlah, kok ini kok enggak ada raknya, dikasih rak izin dulu. Kok ini kok enggak ada kamar mandinya, bangun kamar mandi izin dulu. Semua izin. Karena rumah itu diizinkan hanya untuk dikontrak itu loh, bukan dibangun. Paham belum? Alhamdulillah, paham? Paham? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Adapun yang berikutnya insyaallah besok ya karena contohnya ada. Insyaallah pada pertemuan akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.